Cek cek cek, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya baik, selamat sore semuanya. Senang sekali ya kita bisa berkumpul kembali pada sore hari ini dalam forum perkuliahan daring mata kuliah pemrograman web ya untuk prodi sistem informasi kelas I. Jadi agenda kita pada sore hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kemarin itu tentang Laravel bagian pertama, nah sekarang yang bagian kedua ya. Kalau kemarin sudah ada controller, nah sekarang kita lihat model dan view ya. Jadi mungkin ini tidak terlalu panjang lebar ya yang akan saya sampaikan, karena nanti kalau materi yang seperti ini saudara lebih baik langsung praktek ya, lebih banyak ke sisi prakteknya, jadi nanti bisa secara mandiri atau bisa juga nanti ketika praktikum ya bersama dengan asisten nanti akan dipandu bagaimana untuk mengerjakan Laravel. Sebenarnya pada pekan ini harusnya sudah masuk ya Laravel ya. Di praktikum sudah masuk materi Laravel ya. Sudah atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, iya. Jadi ini mungkin hanya melengkapi ya dari yang saudara sudah dapat di praktikum. Jadi di sore hari ini kita akan sedikit berbincang atau berdiskusi ya tentang Laravel khususnya di bagian view dan bagian model ya. Jadi di sini yang pertama ini terkait dengan subcapaian pembelajaran ya. Saudara diharapkan mampu menjelaskan konsep bleed templates ya. Jadi ini adalah engine template yang ada di Laravel. Ini bisa mempermudah kita dalam membuat tampilan ya. Kemudian yang kedua konsep dari model. Kemudian di sini ada flash data ya atau flash data. Kemudian yang keempat tentang authentication ya. Authentication yang menggunakan fitur scaffolding. Jadi kita awali dulu dari yang pertama tentang Blade Template ya. Jadi Blade Template ini adalah suatu engine ya. Jadi dia template engine. Jadi dia suatu programming language sebenarnya ya. Jadi suatu bahasa pemrograman ya. Jadi dia cara kerjanya bagaimana? Jadi dari Blade itu dia akan ditranslate ya. Dia akan melakukan translasi ya. Translasi menjadi PHP ya. Jadi Blade itu dia bahasa pemrograman tapi dia spesifik ya. Jadi dia spesifik untuk apa? Untuk membuat halaman web. Jadi nanti dia bisa disisipkan bersama dengan kode HTML ya. Dan ini biasanya bisa digunakan pada Laravel, pada bagian view-nya. Jadi Blade ini dia lebih sederhana ya, sehingga mudah dipahami bahkan oleh non-programmer ya. Jadi orang-orang yang biasanya desainer ya, web designer itu dia biasanya keahliannya itu ada di HTML ya, kemudian CSS, kemudian desain grafis ya. Nah itu kadang-kadang ketika suruh memasukkan PHP ke dalam view itu kadang-kadang kesulitan ya. Nah tapi dengan adanya Blade, nah itu dia eh, lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang non-programmer ya. Jadi para desainer di sini yang mungkin tidak memiliki kemampuan programming ya, dia tetap bisa menggunakan Blade dengan mudah. Jadi mungkin dia hanya butuh belajar dalam waktu yang singkat ya tentang Blade. Kemudian dia sudah bisa familiar dan bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Blade ya. Jadi kalau kita lihat fitur dari Blade itu ada inheritance ya, jadi dia bisa menurunkan ya. Karena kita tahu bahwa dalam tampilan ya, kalau kita lihat suatu website itu dia umumnya layoutnya kan sama ya. Yang membedakan adalah kontennya. Jadi kita bisa menginherit dari suatu layout ke layout yang lain gitu ya. Kalau di PowerPoint misalnya di aplikasi Microsoft PowerPoint itu ada master slide ya. Dari master slide kita bisa bikin slide-slide turunannya. Jadi di sini juga Blade ini juga ada fitur inheritance yang sangat membantu ya. Kemudian filtering ya, output filtering. Nah ini dia bisa berbagai macam output ya.
Mungkin dia bisa menghasilkan HTML, bisa JSON, bisa XML atau yang lainnya. Kemudian di sini dia juga mendukung adanya conditional statement ya. Jadi ada if else itu juga bisa. Kemudian looping juga ada ya. For each itu semua didukung oleh Blade ya. Jadi dia ada suatu bahasa pemrograman atau programming language, tapi dengan kemampuan yang terbatas ya, yang spesifik untuk kebutuhan tertentu ya. Nah di sini kita lihat ya, di sini ada contoh sintaks Blade. Ini untuk operasi loop ya, dengan menggunakan for each. Ya. Kalau kita lihat di sini ada variabel dolar ini ya, mirip dengan yang PHP-nya ya. Jadi kita menggunakan dolar. Nah di sini ada bedanya ya, di sini ada add-nya di sini ya. Kalau di PHP langsung for each ya, tapi kalau Blade dia menggunakan add. Jadi kalau dengan menggunakan Blade kita tidak perlu menggunakan ini ya, tanda tanya PHP itu ya. Kemudian tanda tanya gini ya. Kadang-kadang ini kalau bercampur dengan HTML jadinya tidak atau kurang rapi ya kodenya ya. Jadi kalau dengan Blade itu bisa kita hindari ya. Kemudian kita bisa menghasilkan kode yang lebih simple ya, lebih sederhana, lebih mudah dibaca. Nah, kemudian di sini ada tanda kurung kurawal double nih ya. Kurung kurawal double. Nah, ini dia fungsinya untuk menggantikan echo ya. Jadi kalau di PHP menggunakan echo dolar mahasiswa, kemudian ada nim gini ya. Ini setara dengan kalau di Blade itu kita hanya perlu menuliskan dengan kurung kurawal ya, dolar mahasiswa nim ya. Jadi lebih singkat, lebih ringkas dan lebih mudah dibaca ya. Nanti detailnya saudara bisa coba sendiri di praktikum. Kemudian berikutnya kita masuk ke model ya. Model itu adalah tempat dari proses bisnis ya, atau bisnis logiknya. Jadi dikatakan di sini ya, salah satu bisnis logik yang banyak dijumpai pada aplikasi adalah berkaitan dengan akses dan manipulasi data ya. Jadi kita menggunakan aplikasi web itu biasanya kita mengambil data dari database ya. Kita menyimpan data ke database. Itu adalah operasi yang paling banyak dilakukan ya oleh model. Jadi sebagian besar bisnis logik aplikasi web itu adalah ini. Saudara membuka Philcom ya, websitenya Philcom, maka yang dilakukan oleh server itu adalah mengambil data dari database ya. Dia mengambil data pengumuman, dia mengambil data berita, dia mengambil data-data ya, semua data yang ada di database ya, dia ngambil dari database. Jadi akses data. Kemudian saudara melakukan presensi tadi ya, melalui Gapura atau melalui Siam. Itu dia juga akses database ya. Dia akan akses profil saudara, kemudian akan mengakses jadwal kuliah, kemudian akan insert presensi ya. Kemudian misalkan contoh lain saudara menggunakan aplikasi Facebook misalnya ya, dia juga sama, dia mengambil data timeline ya, halaman beranda, kemudian mengambil data daftar teman dan lain-lain ya. Kalau saudara posting sesuatu di Facebook, berarti saudara menginsert data pada Facebook ya. Jadi kalau kita telaah ya, kita lihat polanya, sebagian besar bisnis logik aplikasi web itu adalah yang ini, akses dan manipulasi data ya, yang berkaitan dengan database. Sehingga kalau kita lihat arsitekturnya kemarin pada MVC ya, jadi ada controller yang di depan ya, kemudian dia nyambung ke model dan ke view ya. Nah model itu biasanya dia juga tersambung ke database ya, karena sebagian besar bisnis logic itu dia berkaitan dengan akses dan manipulasi data. Nah kalau kita lihat ya, model itu dia dibuat dengan bahasa PHP ya, dan database biasanya database itu database relasional ya, jadi biasanya menggunakan RDBMS. Misalkan MySQL, Oracle ya, yang RDBMS ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan ya. Kalau yang di sini PHP
itu dia konsepnya adalah Object Oriented Programming ya. Sedangkan RDBMS ini konsepnya ya relational database ya. Relational database. Kalau model itu bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. Kalau database bahasa pemrogramannya menggunakan SQL ya. Ini dia menggunakan SQL. Beda ya. Jadi tidak sama ya. Jadi kita ingin menghubungkan antara PHP dan MySQL ya. Ketidaksamaan ini ya, ketidaksamaan konsep OOP ya dan konsep relational database itu sering dikatakan dengan istilah impedance mismatch ya. Jadi terjadi semacam impedansi ya, impedansi yang tidak cocok ya. Antara apa? Antara object oriented ya versus relational database. Karena dia konsepnya tidak match, kalau kita integrasikan kadang-kadang bisa menghasilkan kendala-kendala ya. Agak repot ya kita mengintegrasikan dua konsep yang berbeda itu ya. Sehingga kita perlu yang namanya semacam adapternya ya. Semacam konektor atau adapter yang bisa menghubungkan dua konsep yang berbeda ini. Yang dia bisa menjembatani antara object oriented dengan relasional. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan object relational mappers ya atau ORM. Mungkin saudara masih ingat ya ketika saudara mengerjakan modul ya yang kemarin yang ada 2 modul itu membuat aplikasi rapid test ya. Aplikasi rapid test. Nah, di situ sudah sedikit disinggung ya tentang ORM ya. Jadi ORM itu kita memetakan antara objek dengan relasional ya. Objek dipetakan dengan relasional. Jadi kalau di PHP dalam object oriented itu ada kelas ya. Kalau di relasional di database ada tabel ya. Ada tabel. Kalau di dalam object oriented kelas memiliki atribut ya. Atribut dan metode kan ya. Dan metode. Kalau di database tabel memiliki kolom ya. Memiliki kolom. Nah, ini kita harus petakan sekarang ya. Bagaimana antara tabel dengan kolomnya itu dia bisa match dengan kelas dengan atributnya ya. Nah, sehingga ORM di sini dia membuat suatu pattern atau pola ya. Jadi di sini tabel itu dia akan dicerminkan ya, semacam dipasangkan dengan kelas ya. Kemudian kolom itu dipasangkan dengan atribut ya. Jadi kalau ada misalnya create ya table MHS misalnya ya. Nah, di sini dia ada kolomnya, misalnya kolomnya adalah name ya. Name tipenya adalah varchar misalnya ya. Name tipenya varchar 20 misalnya. Misalnya seperti ini ya. Create table mahasiswa, atributnya dia atau kolomnya dia name ya. Tipenya varchar 20. Maka kita bisa mencerminkan dia ke dalam object oriented. Jadi kalau di dalam tabelnya, di dalam database adalah tabel mahasiswa, maka kita bisa membuat kelas ya. Kelas MHS. Kemudian atributnya misalnya di sini private $name ya. Nah, seperti ini. Jadi match ya, yang tadinya ini tabel mahasiswa, dia terpetakan ke kelas mahasiswa ya. Kemudian atribut atau kolom name terpetakan dengan atribut di sini $name ya. Jadi kurang lebih sederhananya seperti itu ya konsep ORM. Nah, pada Laravel itu kalau kita ingin menerapkan ORM kita bisa menggunakan Eloquent ya. Jadi ini nama komponennya ya,
nama komponen atau library-nya namanya Eloquent. Jadi dengan Eloquent kita bisa menerapkan ORM ini dengan lebih mudah ya. Bagaimana menggunakannya? Menggunakan code generator ya, menggunakan ini ya, PHP, artisan misalnya ya, kemudian make model ya. Ini artinya kita membuat model, nama modelnya di sini mahasiswa ya. Nah, kemudian di belakangnya di sini ada migration ya. Kalau kita menambahkan opsi migration, maka artinya kita juga menginstruksikan Laravel ya, kita menginstruksikan Laravel untuk membuat migrasi tabel pada basis data. Jadi dia bisa membuat, yang pertama dia membuat kelasnya ya, kemudian yang kedua dia membuat tabelnya juga. Jadi ada kelas model PHP dan dia juga bisa membuat tabelnya di database ya. Itu dengan menggunakan migration ya. Nah, seperti apa migration? Saudara bisa lihat di sini ya. Migration itu dia suatu script ya, suatu script yang bisa kita gunakan untuk membuat tabel ya, menghapus tabel ya, drop tabel, menambah data, insert ya, menghapus data, delete, mengubah tabel juga bisa ya, alter ya, itu juga bisa. Tapi di sini kita menggunakan sintaks yang bukan SQL ya. Kita menggunakan sintaks PHP di sini ya. Jadi kalau kita lihat, biasanya kalau kita membuat tabel itu create table ya, create table. Nah, ini di sini kita lihat tidak dia. Ini contoh dari file migration ya. Jadi ini ada kelas ya, suatu kelas ya. Di sini dia mengextend dari kelas migration ya. Dia extend dari migration. Nah, di sini ada fungsi up ya. Jadi dia akan dipanggil ketika migrasinya dipanggil ya, untuk meng-create ya. Kalau untuk menghapus menggunakan fungsi down di sini ya. Ini dia akan drop table-nya. Nah, pada fungsi up kita lihat di sini ada suatu pemanggilan ya terhadap static method create ya. Yang dia merupakan static method dari kelas schema. Ini bawaan dari framework Laravel-nya ya, atau Eloquent ya. Nah, di sini saudara bisa lihat ya, ada parameter dari fungsi create yaitu flight ya. Kemudian ada function, blueprint-nya tabel ya. Kemudian di sini ada dollar table ID, kemudian name, airline ya. Name tipenya string, airline tipenya string ya. Kemudian ada timestamp ya. Jadi ini adalah script PHP di sini ya, untuk menggantikan ini ya, menggantikan SQL-nya ya. Jadi nanti dia di balik layar dia akan di-convert tentunya ya. Dari PHP akan di-convert ke SQL. Tapi yang meng-convert itu adalah framework-nya, bukan kita ya. Jadi kita codingnya PHP, nanti akan masuk ke engine-nya ya. Jadi kita codingnya PHP, masuk ke engine-nya Eloquent atau Laravel atau yang lain mungkin ya. Kemudian nanti dia akan diubah menjadi SQL ya. Kelebihannya apa kalau kita seperti ini ya? Jadi kita di sini melakukan abstraksi kan ya. SQL ini diabstraksi menjadi PHP. Kelebihannya apa? Kita tidak coding SQL langsung ya. Kelebihannya yang pertama itu dia lebih fleksibel. Kenapa dia lebih fleksibel? Karena kita tahu ya, SQL itu dia kadang-kadang bervariasi antara MySQL, kemudian ada Postgres ya, ada Oracle, dan vendor-vendor yang lain itu kadang-kadang SQL-nya berbeda ya. Tipe datanya kadang-kadang berbeda. Jadi kalau kita ingin ganti database, kalau kita nulis SQL-nya itu manual, biasanya SQL-nya juga akan error ya. Misalnya dia ketika menggunakan MySQL dia lancar ya SQL-nya, tapi ketika ganti ke Oracle error, karena SQL-nya Oracle ada penyesuaian ya, berbeda dengan yang di MySQL ya. Tapi kalau kita menggunakan PHP,
Jadi SQL-nya kita abstraksi ke PHP, nanti yang tugasnya mentranslasi ke SQL itu adalah ada engine-nya ya, atau generatornya. Jadi ketika generator mendeteksi dia database yang terkoneksi adalah MySQL, maka dia akan mengenerate SQL-nya MySQL. Tapi ketika engine-nya mendeteksi bahwa konektornya mengarah ke Oracle, maka engine-nya akan otomatis mentranslate ini kodenya ini ke SQL-nya Oracle. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengubah SQL satu persatu ya. Yang perlu kita ubah adalah konektornya. Kita arahkan kemana dia? Ke MySQL, ke Oracle, ke Postgres, ke SQLite atau kliennya misalnya ya. Jadi itu adalah kelebihan kita menggunakan PHP ya. Jadi kita tidak menggunakan SQL yang versi mentah ya, versi raw-nya. Jadi ini adalah migration ya. Jadi kita membuat tabel sebaiknya tidak langsung ke database-nya ya, tapi kita menggunakan fitur migration yang ada pada Laravel. Kemudian berikutnya validation ya. Validation ini dia termasuk fitur yang penting ya. Jadi kita melakukan validasi terhadap data yang masuk ya. Jadi mungkin saudara masih ingat kemarin yang materi tentang form ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana form itu bisa dibobol ya. Entah itu dibobolnya lewat klien ataupun dari server. Kalau yang dari klien mudah sekali dibobol ya. Tapi kalau yang dari server itu mungkin lebih rumit ya. Nah, di sini kita menggunakan Laravel. Tentu saja Laravel juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk validation ya, yang sangat powerful ya, yang sulit untuk dibobol ya. Ketika ada yang berhasil membobol, misalnya Laravelnya fiturnya bisa ditembus hacker misalnya ya, tentu saja komunitas atau vendor dari Laravel itu akan segera menambal kelemahan yang tadi ya, atau security hole-nya ya. Lubang security-nya itu akan segera ditambal oleh Laravel ya. Jadi dengan menggunakan framework untuk sisi validasi itu cenderung lebih kuat ya. Karena ketika ada kelemahan biasanya akan segera ditambal oleh yang membuat ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya. Kita hanya perlu update Laravelnya ya. Ketika ada perbaikan yang terbaru, yang perlu kita update adalah frameworknya ya. Jadi pada Laravel ini caranya macam-macam untuk validasi. Salah satunya kita bisa menggunakan metode validate ya. Dia masuknya pada objek request ya. Jadi dalam Laravel nanti ada request yang masuk, itu nanti dia ditangkap ke objek request ya. Kemudian request yang masuk sebelum kita proses itu bisa kita intercept ya. Bisa kita cegat. Bisa kita hadang ya, bisa kita hadang untuk proses validasi ya, sebelum masuk ke dalam server. Jadi ini kita validasi terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh validasinya ya. Kita lihat di sini ada kelas receipt controller. Kemudian ada method create ya. Ini menghasilkan view receipts.create ya. Kemudian ada fungsi store ya. Ini dia pada saat fungsi store, kita lihat di sini ada pemanggilan terhadap metode validate ya. Nah, di sini kita bisa melihat struktur dari kodenya ya. Jadi kalau dia ini yang fungsi create ini dia di request dengan metode apa ini dia? Ini metodenya menggunakan apa nih? Mungkin ada yang bisa menebak. Apakah get atau dari post? Metodenya apa kira-kira untuk yang ini? Jadi fungsi create itu dia dipanggil ketika klien melakukan request dengan metode apa? Metode get atau metode post?
Silakan, mungkin ada yang ingin mencoba menjawab ya. Ya, silakan Mas Sumartono. Baik Pak, pertanyaan tadi metode crit ya Pak, ya? Itu pakai kit apa pos ya Pak? Iya, Oh baik Pak, mungkin ini pendapat saya Pak, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Kalau menurut saya, kalau misalnya metode crit itu nanti di pos Pak, bukan di get. method create ini dipanggil dengan post ya, Mas ya. Iya Pak, Oh iya iya. Alasannya kenapa tadi? menurut saya kalau crit itu nanti dari data-data database-nya itu nanti akan di post Pak. Kalau misalkan itu Pak, menurut saya. Oh iya iya. Jadi karena create dia akan ngepost database gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya iya, baik ya. Terima kasih jawabannya, Mas. Jadi ya secara logik betul ya. Create itu membuat sesuatu yang baru ya. Membuat sesuatu yang baru itu eh, menggunakan post ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi ya dengan kode seperti ini ya, method create kita lihat di sini ya. Ini kan saya juga bukan saya yang coding ya. Ini saya ngambil contoh di internet atau dari websitenya Laravel ya kalau nggak salah. Saya juga lupa. Tapi kalau kita perhatikan struktur dari kodenya ya, ini adalah fungsi create. Fungsi create, kita lihat bodinya ya. Return view, receipts.create ya. Kalau pandangan saya ya, view receipts.create ini dia mungkin ya, dia menampilkan form ya. Form tambah resep ya. Ini kan aplikasi resep ya. Jadi bisa untuk bikin resep masakan misalnya ya. Resep soto, resep rawon ya, resep pecel. Nah, itu dia apa namanya? Dipanggil ya, akan ditampilkan di layar. Jadi kalau bayangan saya ya, jadi di sini ada suatu path ya, create ini ya. Kemudian klien request dengan metode get. Nah, sehingga eh, ketika kita get ke path create, nanti konsekuensinya adalah menampilkan formulir tambah resep. Tapi itu yang saya tangkap ya dari kode ini ya. Bisa jadi saya salah ya. Jadi kalau saya lihat dari strukturnya ini cenderung ke get ya. Tapi kalau dari logiknya, dari nama ya, dari kalimat yang digunakan create ya. Karena namanya create itu memang secara logik dia juga mengarah ke post ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi logiknya, dari kata-kata yang digunakan, nama metode dia bisa mengarah ke post ya. Tapi kalau kita lihat dari bodinya, karena dia mereturn suatu view ya, dia tidak melakukan operasi database ya. Kalau kalau dia melakukan operasi database itu baru dia post ya. Dia insert data gitu ya. Kalau dia insert data berarti dia terindikasi dia post. Tapi kalau kita lihat bodinya dia hanya ini saja kan ya. Hanya return view saja. Karena dia hanya return view saja, maka indikasinya lebih condong ke get ini ya. Jadi mungkin hampir bisa dipastikan kode ini dia untuk metode create itu dia dipanggil oleh get ya. Sedangkan yang post ya, kalau post itu dia kan kalau post itu dia ada ini ya, request header dan request body ya. Dia bawa dua data ya. Jadi datanya lengkap. HTTP message-nya ada header plus body. Kalau get itu kan dia tanpa body ya. Dia hanya header saja.
Sekarang kita lihat yang fungsi store ini ya. Nah, dia di sini ada variabel request $request ya. Ini dia mengindikasikan dia bahwa dia di request dengan metode post ya. Karena requestnya mengandung data. Jadi requestnya itu bukan header saja, bukan amplop kosong ya. Tapi dia ada amplopnya plus ada isinya. Sehingga bisa ditangkap di sini ya. Sedangkan kalau yang di-create kita lihat di sini dia parameternya kosong ya, tidak ada isinya. Kosong. Jadi dia yang create ini lebih condong ya, kalau saya prediksi dia lebih mengarah ke get ya. Lebih mengarah ke get. Tapi untuk yang store ini dia lebih ke post. Karena dia di sini ada parameter yang ditangkap yaitu $request ya. $request ini sebenarnya dia lebih ke request body ya. Request body yang dibawa oleh metode post ya. Nah, di sini kita kembali lagi ya ke masalah validasi ya. Nah, di sini validasi itu dia menggunakan fungsi validate. Nah, ini ya. Yang divalidasi adalah request-nya. Request ini apa? Ya ini request body yang dikirim oleh metode post ya. Jadi klien ngirim ya, mensubmit ya. Klien mensubmit melalui form suatu data ya. Nah, data yang masuk ke server itu kan harus dicek dulu ya. Apakah ini datanya aman atau tidak? Apakah data ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak? Jadi kita cegat dulu ya, kita hadang dulu untuk diperiksa. Jadi requestnya ini kita validasi dulu. Nah, di sini kita cek di sini misalnya ya, title-nya. Ya, title-nya kita cek ya. Required artinya apa? Harus ada ya. Kalau dia kosong title-nya maka dia akan ditolak. Kemudian dia resepnya harus unik ya. Jadi kalau ada yang double, misalkan sudah ada resep soto, kemudian muncul resep soto lagi, nah itu kan tidak unik ya. Nah itu harus ditolak, harus ganti dengan judul yang lain ya. Kemudian maksimum 125 karakter di sini ya. Jadi judulnya itu harusnya tidak boleh lebih dari 125. Jadi kalau dia terlalu panjang, dia juga akan ditolak ya. Jadi ini sebenarnya proses yang ribet ya kalau kita codingnya manual ya. Jadi kalau required, ini kalau kita coding manual kan jadi if ya, title sama dengan atau $title ya sama dengan gini misalnya kosong ya, or apa gitu ya. Kalau dia true maka kita akan tolak dia ya. Kemudian unique, kalau unique berarti kita harus compare ya, kita harus bandingkan antara title yang baru ini dengan seluruh title yang tersimpan di database ya. Jadi kita for ya misalkan ya, for semua judul yang ada di database kita bandingkan dengan judul yang masuk pada request body ya. Kalau dia ada yang sama, maka kita tolak dia karena dia tidak unik ya. Kemudian untuk yang max 125 berarti kita harus menghitung karakternya, kita count ya, counting ya. Kita counting karakternya. Kalau dia lebih dari 125 kita tolak dia. Ini kalau kita coding manual itu sudah berapa baris ya? Mungkin bisa sampai 50 baris mungkin ya. Tapi dengan framework Laravel ya, validate ini sudah ada fungsinya. Kita hanya satu baris ya. Ini sudah bisa menyelesaikan banyak pekerjaan ya. Kemudian body ya, kita lihat di sini dia syaratnya hanya required saja. Jadi ini contoh validasi ya. Jadi kita bisa pastikan nanti resepnya sebelum dia disimpan ke database itu harus valid dulu ya. Nah di sini ada keterangan di bawah ya. Kalau resepnya sudah valid, maka kita akan menyimpannya ke database ya. Jadi ini proses validasi. Jadi sangat banyak sekali kita dimudahkan oleh Laravel ya. Atau framework yang lain juga sama ya. Kemudian di sini ada flash data. Ini biasanya juga banyak digunakan ya. Jadi semacam notifikasi yang sementara ya. Dia hanya muncul sesaat. Jadi misalkan ketika kita mengupdate data atau menambah data, biasanya kan ada pesan sukses gitu ya. Data sukses ditambahkan, data sukses dihapus, data sukses diperbarui. Nah pesan itu biasanya dia hanya muncul sekali ya. Kalau kita refresh, dia nggak muncul lagi. Jadi dia hanya muncul sekali. Nah untuk yang model seperti itu kita bisa menggunakan flash ya. Dia basisnya adalah session.
Ini kalau saudara coba coding manual ya, sulit ya. Sepertinya simple ya, remeh gini ya. Tapi kalau kita coding manual dari nol, sulit sekali ya. Atau paling nggak ribet, butuh waktu yang lama. Mungkin 1 hari atau 2 hari bahkan ya. Tapi di framework dia sudah menyelesaikan masalah-masalah yang umum ya. Jadi hampir semua masalah yang ada di pemrograman web itu sudah ada solusinya di framework ya. Kemudian authentication ini juga masalah yang sangat umum ya. Bagaimana kita membuat sistem login misalnya ya. Jadi mulai dari proses registrasi ya, login, logout, lupa password, email konfirmasi. Nah ini semuanya sudah ada di Laravel. Kita mungkin dalam waktu 1 menit sudah bisa bikin sistem authentication yang sangat powerful ya. Jadi ini didukung oleh kemampuan scaffolding ya, melalui code generator ya. Jadi misalnya saudara lupa passwordnya ya. Biasanya kalau lupa password kan kita klik ya, lupa password, kemudian nanti disuruh masukkan alamat email ya. Setelah dapat alamat email, nanti kita akan dapat email konfirmasi ya. Nah biasanya email konfirmasi itu dia ada berupa URL ya, ada URL atau tombol yang harus saudara klik, nanti dia akan mengarah ke reset password ya. Jadi email konfirmasi itu akan ke reset password. Jadi apa yang ada di dalam tombol reset password itu, jadi tombol reset password itu pada dasarnya dia adalah suatu hyperlink kan ya. Jadi misalnya http misalkan xyz ya .com /reset misalnya ya. Kemudian garis miring di sini biasanya ada karakter yang panjang ya. Misalnya ada YV67XLC88GGZCK misalnya ya. Ini kan ada karakter yang seperti acak itu ya. Ini disebut dengan signature ya. Jadi kita membuat URL signature. Apa itu URL signature ya? Semacam tanda tangan ya. Jadi kalau kita ingin reset password, kita harus memastikan bahwa yang ingin mereset itu adalah orang yang benar ya. Nggak mau kita, misalkan saya ingin menjebol emailnya saudara ya. Nggak mungkin nanti saya bisa menebak ini. Saya kan harus nebak ini ya. Kemungkinannya sangat kecil ya. Jadi yang bisa tahu itu ya hanya pemilik emailnya. Karena dia akan dikirim ke emailnya yang bersangkutan ya. Jadi signature itu dia untuk memastikan bahwa orang yang dituju itu sudah benar. Jadi dia dibuat sulit ini karakternya. Jadi kalau mau di brute force, ya kemungkinannya sangat kecil ya. Atau hampir tidak mungkin ya. Jadi untuk membuat URL signature, ini juga sudah didukung oleh Laravel ya. Jadi kita tidak usah repot-repot bikin kriptografinya ya, algoritma untuk mengacak bilangannya supaya sulit untuk ditembus misalnya ya. Itu semuanya sudah ditangani oleh framework ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu authentication? Nah, di sini salah satunya kita menggunakan komponen namanya Breeze ya. Nah, bagaimana caranya kita membuka CMD ya. Jadi melalui CMD atau terminal kita bisa ikuti langkah-langkahnya ini ya. Kita ketik dengan Composer, kemudian kita install ya Breeze-nya, kemudian ya ini urutan script-nya ya yang ada di CMD. Metodenya macam-macam ya, kita bisa menggunakan cara ini atau mungkin ada juga metode lain yang mungkin lebih baru atau alternatif lain ya. Jadi intinya apa di sini? Intinya di sini ada yang namanya scaffolding ya. Scaffolding. Jadi scaffolding itu ya kita memelarkan sesuatu yang satunya awalnya kecil jadi besar ya. Jadi dia dengan proses scaffolding ini yang tadinya dia kecil gini bisa menjadi besar ya. Bisa menjadi besar. Jadi tadinya nggak ada menjadi ada. Jadi apa yang ingin kita scaffold? Misalkan kita ingin men-scaffold sistem login ya. Jadi nanti dari yang tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul sistem login yang sudah lengkap ya.
bagaimana dia bisa muncul dengan adanya code generator ya. Code generator ini yang akan bertanggung jawab untuk coding secara otomatis ya. Di mana dia code generatornya ya ini ya. Ada di sini ya. Breeze install ya. Kemudian migrate ini ya. Ini dia bekerja di sini ya. Ya, jadi mungkin itu ya terkait dengan Laravel, saya kira itu teori dasarnya. Nanti untuk lebih memahami, saudara bisa mencoba di praktikum di secara mandiri maupun nanti pada proyek perkuliahan. Ya, mohon maaf ya, sepertinya koneksinya terputus ya. Sudah lama atau ini ya, saya nggak kerasa ya. Sampai slide berapa tadi ya? Ini sudah sampai saya jelaskan sampai habis ya. Suara saya bisa didengar ya sekarang ya? Terdengar, Pak. Iya, ya. Jadi mohon maaf ya, di tempat saya juga sedang hujan. Jadi kalau hujan ya penyakitnya seperti ini ya, sering putus koneksinya. Jadi mungkin kalau ada yang ingin nanti ini gini aja mungkin ya, saudara bisa baca di e-link ya untuk slide-nya. Nanti kalau ada yang butuh penjelasan nanti bisa saudara lihat recordingnya ya. Tadi mungkin terputus tapi masih ngerekam dia ya. Bisa lihat di recordingnya atau nanti bisa juga didiskusikan di pertemuan berikutnya gitu ya. Atau mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan project ya. Di project itu sudah saya saya upload ya. Tadi sebelum perkuliahan dimulai saya upload template-nya ya. Jadi template project kelas I ya. Jadi kelas ini kan sudah ada ya kelompoknya ya. Jadi sudah dibagi kelompoknya ya. Sudah atau belum ya? Sudah dibagi atau belum ya kelompoknya untuk yang project ini? Untuk kelompok itu sudah ada spreadsheet-nya, Pak. Nanti tinggal kami sendiri yang membuat. Oh iya. Jadi ini ya, ini sebagai gambaran awal ya untuk laporan proyek ya, laporan proyek pemrograman web. Jadi yang pertama saudara tuliskan nanti judul aplikasinya ya, judul aplikasinya apa. Kemudian kalau ada logonya ya, ini sifatnya opsional bisa saudara tempel di sini. Kemudian nama tim ini ya, jadi timnya itu bukan angka, bukan kelompok 1, kelompok 2, tapi saudara bikin nama timnya. Misalkan tim Garuda misalnya ya, atau tim Belimbing ya. Itu namanya ya, saudara tuliskan namanya di sini. Jadi setiap tim nanti punya nama sendiri-sendiri. Kemudian ini saudara tuliskan anggotanya ya, sesuai dengan jumlahnya. Nah kemudian bab 1, latar belakang. Jadi pada latar belakang nanti saudara jelaskan alasan saudara
membuat aplikasi itu apa ya. Keresahannya apa keresahannya? Mungkin saudara melihat situasi di dunia nyata ya, dari pengamatan saudara ternyata ada masalah seperti ini. Kemudian misalnya ya masalah mencari kos-kosan kok sulit gitu ya. Nah, bagaimana bisa membantu mencari kos-kosan dengan menggunakan aplikasi web ya. Itu kan sebagai latar belakang ya. Jadi itu dari keresahan ya, misalnya ya saudara ada suatu keresahan mau beli barang atau mau jual barang kok sulit ya. Nah, dari situ muncul ide ya, inovasi. Dan ide itu bisa diselesaikan dengan aplikasi web. Nanti silakan saudara ceritakan di bab 1. Kemudian di bab 2 saudara melaporkan tentang sitemap ya. Sitemap ini semacam peta navigasi ya. Mulai dari halaman awal, kemudian dari halaman awal nanti pengguna bisa kemana saja dia. Misalkan dari halaman awal bisa ke halaman login, bisa ke halaman pengumuman, bisa ke halaman tentang ya, about ya, dan lain-lain ya. Jadi untuk formatnya sitemap ini macam-macam, saudara bisa browsing di internet ya, cari yang menurut saudara paling cocok ya. Kemudian yang ketiga isinya adalah URL path ya, atau filenya. Jadi semua URL ya atau hyperlink yang ada di website ya. Jadi misalnya mulai dari yang rootnya ya, ini rootnya. Yang slash ini berarti misalkan www.websiteku.com ya. Nah, itu adalah halaman rootnya ya. Ini deskripsinya menampilkan halaman indeks ya. Kemudian ada path namanya /login. Kalau dia diakses dengan get, maka dia menampilkan formulir login ya. Kalau dia diakses dengan post, maka dia mengirimkan data email dan password untuk login ya, dan seterusnya. Jadi ada path-nya, ada metodenya, dan ada deskripsinya. Ini yang bab 3. Kemudian bab 4 itu screenshot ya. Screenshot dari masing-masing ini ya, masing-masing path ya. Jadi mulai dari halaman indeks misalnya, halaman login, dan yang lain-lain ya. Kemudian yang kelima tentang teknologi yang digunakan, misalkan ya saudara pakai Laravel atau pakai Y atau pakai CodeIgniter ya, itu nanti saudara ceritakan di sini. Menggunakan Bleed, template juga diceritakan, kemudian database-nya apa ya. Kemudian misalkan menggunakan Bootstrap, CSS ya, atau React, JavaScript, itu juga boleh ya. Saudara ceritakan di bab 5. Kemudian di bab 6 ini pengujian ya. Pengujian ini dilakukan untuk fitur-fitur yang biasanya membutuhkan validasi ya. Kadang-kadang lolos ya. Misalkan ada form yang isiannya adalah email ya, maka saudara harus menguji di situ. Kalau emailnya valid bagaimana? Kalau emailnya tidak valid bagaimana? Kalau ada fitur user pendaftaran, saudara juga bisa menguji ya. Kalau username-nya sudah double, maka sistemnya harus menolak kan ya. Misalkan ada user namanya ABC ya, yang sudah terdaftar. Kemudian ada user baru dengan username yang sama dia ingin mendaftar dengan nama ABC. Padahal ABC sudah digunakan oleh user lain. Itu kan tidak boleh ya. Username dia harus unik. Nah, itu bisa saudara jadikan pengujian ya. Kemudian validasi tanggal misalnya ya. Misalnya tanggal saudara set sebagai string biasa, maka nanti orang bisa menuliskan tanggal misalnya 31 April ya. 31 April itu kan tidak mungkin kan ya, tidak ada. Karena April hanya sampai tanggal 30. Nah, itu juga bisa saudara masukkan di bagian pengujian ya. Jadi khususnya pada validasi ya. Ini biasanya ada error atau bug ya. Username-nya kosong, itu kan harusnya muncul errornya ya. Tanggalnya salah, itu kan juga harusnya ada error ya. Atau notifikasi ya gitu. Jadi gambarnya seperti itu, nanti saudara bisa laporkan seperti ini ya untuk proyeknya. Jadi itu nanti dipresentasikan di pertemuan terakhir ya, sebelum ujian akhir semester. Ya, mungkin sampai di sini. Mungkin apakah ada yang ditanyakan?
Ya, baik ya, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Jadi mungkin sebelum saya akhiri, mohon dinyalakan sebentar ya kameranya untuk saya ambil screenshotnya. Ya, baik ya, sudah saya ambil screenshotnya. Terima kasih. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.